berfirman kemudian di sini, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Ay ya'tuna biha bihuquqiha. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, selain dia beriman dengan ghaib, sifatnya adalah mereka mendirikan salat. Ay ya'tuna biha bihuquqiha. Ya, ini dia datangi salat, dia kerjakan salat dengan hak-hak yang ada dalam salat itu. Bagaimana kita tahu hak-hak salat? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan para ulama, seperti ini hak salat itu, harus wudu dulu, dibuka dengan takbir, harus baca Al-Fatihah dulu, ini bacaannya kalau ruku, ini bacaannya kalau sujud, begini gerakannya, ini yang membatalkan dia. Itu hak-hak dari salat. Untuk mengetahuinya adalah orang harus belajar. Dia harus belajar. Itulah maksudnya orang disuruh ngaji dari dulu sama orang tua dulu. Ngaji. Perhatikan agamamu. Maksudnya itu salat. Perhatikan salatmu, pelajari tentang salat. Perhatikan salatmu, pelajari tentang wudunya. Bagaimana yang benar, bagaimana yang sahih, sehingga seseorang itu bisa mendirikan salat sesuai dengan hak yang Allah telah berikan pada salat tersebut. Kalau tidak, maka seorang bisa terjerumus ke dalam keadaan yang ada dalam hadis. Ada orang salat puluhan tahun, dia rukuk sujud, namun tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada tumakninahnya, tidak ada rukunnya, tidak ada syarat yang diperhatikan, tidak ada khusyuk. Asal aja, asal. Tapi begitulah, Allah Maha Mengampuni. Kan banyak orang tidak tahu kan, karena teledor dia, tidak mau belajar agamanya, tidak tahu dia bagaimana detailnya salat, haknya salat. Tapi niat baiknya bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau salat sudah bagus. Yang sudah salat, dia harus giat belajar lagi biar dia bisa tahu hak-hak salat, biar bisa lebih tinggi lagi, yaitu biar bisa khusyuk. Khusyuk itu puncaknya salat. Dialah hak yang paling utama dalam salat, khusyuk. Adapun kalau yang khusyuk itu hanya badan saja, diam begini tidak gerak, ya orang tidur juga khusyuk kan? Maksudnya khusyuk itu hatinya fokus. Badannya ada di sini, di situ, jiwanya ada di situ juga. Diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berat, itu yang paling susah untuk diraih. Dan itu ada bahasan khususnya, bagaimana cara orang meraih salatnya khusyuk. Intinya adalah jangan maksiat, tinggalkan maksiat, khusyuk salatmu. Tapi kalau maksiat terus, tidak khusyuk. Kurangi dunia, jangan dunia terus dipikirkan. Mau salat, dunia juga yang dipikirkan. Allahu Akbar, gajian belum turun, rukuk, Allahu Akbar, aduh gimana ya. Yang muda belum nikah yang dipikirkan perempuan, gimana biar dia mau tuh si cewek ya. Itu tidak bisa itu. Bertahun-tahun orang salat, belum tentu ada salatnya satu khusyuk dari A sampai Z. Sementara jamaah Allah itu nerima salat kita tergantung dari khusyuknya. Ada yang terima setengah salatnya, ada yang diterima sepertiga salatnya, sesuai dengan khusyuknya. Kalau anda khusyuknya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itulah pahalanya. Assalamualaikum.
Kan begitu khusyuknya orang itu pas Allahu Akbar. Setelahnya ya udah serahin ke imam, udah terserah imam mau baca apa, biarin aja dia, urusan dia itu imam. Kita mau ikut aja Allahu Akbar, Allah asf, udah berhenti ya assalamualaikum. Ya itulah pahalanya bertahun-tahun. Tidak mudah jemaah. Jadi orang memiliki salah satu sifat orang bertakwa saja tidak mudah, apalagi semuanya. Ini sebagian sifat orang bertakwa, dia mendirikan salat dengan haknya, dengan hak-haknya. Jadi itu jamaah nasihat untuk kita semua, jangan sungkan-sungkan untuk membaca, belajar, bertanya kepada ahli ulama, kepada alim ulama tentang bagaimana cara orang salat, bagaimana hak-hak salat, dan semua itu butuh kepada ilmu, karena kita ini tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di akhir zaman. Beda dengan sahabat, mereka berjumpa dengan Nabi. Mereka lihat cara salat Nabi, oh seperti ini Nabi salat, oh seperti ini caranya Nabi salat, ini yang beliau baca, ini. Nggak perlu nanya udah itu, karena ngelihatlah langsung. Ini udah Nabi sudah meninggal dunia, para ulama sudah meninggal dunia. Kita ini di ujung zaman. Kalau kita tidak belajar ya kita tidak tahu bagaimana cara sholat Nabi. Sementara orang biasanya kalau orang kebanyakan itu kalau masalah agama dia cukupkan dirinya dengan ikuti cara orang aja. Walaupun orang itu nggak pernah ngaji, kan bahaya jadinya. Tayyib.